Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair. Berjumpa kembali dengan saya Henry Julian yang mengampu mata kuliah At-Tarjamah min Al-Indonesia ila Al-Arabiyah. Jadi insyaallah di pertemuan yang ke-9 ini saya ingin menyampaikan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan ini bisa menjadi materi tambahan bagi kawan-kawan yang ingin mengulang kembali materi-materi yang berada di dalam RPS yang sudah saya bagikan sebelumnya. Materi kita kali ini ialah tentang struktur teks. Jadi dalam membuat teks bahasa Arab, penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab itu, teman-teman harus memahami terlebih dahulu ada dua hal yang sangat urgen di minggu ini, yaitu ada dua teks, yaitu teks naratif dan juga deskriptif. Baik teman-teman, saya berharap bahwa setelah mata kuliah ini kawan-kawan, teman-teman mahasiswa sudah bisa nantinya membedakan mana struktur teks, mana yang narasi atau naratif dan mana yang deskriptif. Sehingga teman-teman semua tidak salah dalam menerjemahkan. Kemudian teman-teman dapat menerapkan strategi penerjemahan sesuai dengan jenis teks. Kemudian teman-teman mampu mengidentifikasi dan menyesuaikan unsur budaya dalam penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Juga teman-teman tentu bisa menghasilkan terjemahan yang akurat dan kontekstual dengan yang sesuai. Baik, teman-teman. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa teks itu dia terbagi ke dalam dua. Sesuai dengan kebudayaan, yaitu yang pertama teks naratif. Ada yang pertama teks naratif, yang kedua itu ada yang disebut dengan teks deskriptif. Jadi awal daripada penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, tentu kita harus memahami betul terjemahan nantinya adalah teks yang mana, apakah teks naratif ataupun teks deskriptif. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu teks naratif. Dalam bahasa Arab disebut dengan teks kisah ataupun teksnya adalah nas riwayah. Apa itu? Teks naratif adalah jenis teks yang menyampaikan peristiwa atau pengalaman secara berurutan dalam bentuk cerita. Diceritakan kembali. Bagaimana bentuknya? Ada cerita rakyat, ada dongeng, ada pengalaman pribadi, ataupun narasi sejarah. Ini adalah teks dalam bentuk naratif. Jadi kawan-kawan harus paham. Ketika ingin menerjemahkan teksnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, harus tahu dulu ini cerita apa ini? Cerita rakyat kah? Dongeng kah? Pengalaman pribadi atau narasi sejarah. Sehingga kita tahu bagaimana cara penerjemahan secara baik dan benar. Catatan penerjemahan, dalam konteks penerjemahan ke dalam bahasa Arab, penting sekali memahami struktur naratif. Kalau seandainya kita sudah paham struktur naratif, kita tidak akan keluar daripada alur yang dimaksud daripada cerita. Jadi, ya tentu dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, kawan-kawan harus memiliki kemampuan dasar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus paham betul, kemudian baru memahami cara penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Baik, bentuk teks naratif bagaimana? Teks naratif itu ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Dan isinya adalah, yang pertama sekali adalah at-tamhid, orientasi. Yang pertama adalah pengenalan tokoh, tempat, dan waktu cerita. Dan ini harus teman-teman pahami cara menterjemahkan dengan baik. Karena dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu permulaan daripada kalimat itu berbeda. Kalau dalam bahasanya misalnya pada suatu hari di sebuah desa itu berbeda dengan bahasa. Tapi teman-teman harus tahu bahwa
Mana dari teks tersebut yang disebut dengan orientasi, at-tamhid. Kemudian ada komplikasi dalam cerita itu. Ada naik turun, alur daripada sebuah cerita harus kawan-kawan ketahui. Itu munculnya konflik atau masalah utama yang menggerakkan alur cerita. Jadi sebelum menerjemahkan, kawan-kawan harus membagi dulu mana yang disebut dengan orientasi, mana kemudian yang disebut dengan komplikasi. Contohnya, tiba-tiba seekor harimau datang ke kampung, misal. Kemudian yang di akhir itu, walau tidak menjadi akhir, ini hanya cerita pendek saja. Di setiap perjemahan itu berbeda-beda. Ada resolusinya, al-hal, al-tahlil, yaitu penyelesaian konflik bisa berakhir bahagia, yani al-farah, yani happy ending, atau sedih, sad ending, al-huzn, ataupun menggantung. Contohnya, mereka berhasil menyelamatkan kampung tersebut. Jadi setelah kawan-kawan memahami, oh ini tagnya tag naratif. Kita lihat dulu mana orientasinya, mana at-tamhid, mana komplikasinya, dan mana resolusinya. Baik. Ciri teks naratif, diingat bahwa isinya yang pertama dominan menggunakan fi'il madhi. Walau tidak semuanya, tapi dominan sekali. Karena dia ini menceritakan kejadian yang telah terjadi. Contohnya zahaba, ra'a, sami'a. Ini dominan yang digunakan. Jadi kawan-kawan harus jangan menggunakan fi'il mudhari' dalam menceritakan kalimat naratif, menarasikan. Kemudian keterangan waktu. Banyak digunakannya itu zaraf zaman sesuai dengan dominannya fi'il madhi. Ada summa, kemudian ada ba'da zalika. Setelah itu, kemudian ada suatu hari nanti, fi yaumin minal ayyam. Kemudian, sangat seringnya kawan-kawan harus menggunakan kata sambung kronologis. Ada watur rabt, untuk menyambung kejadian secara runut atau runtut. Contoh, hinama, hatta, indama, bainama. Ini yang kawan-kawan harus ingat betul bahawa isi daripada ini kebanyakan adalah yang pertama, dominan menggunakan fi'il madhi. Kemudian yang kedua, keterangan waktunya selalu dikaitkan. Kemudian penggunaan kata sambung kronologis. Catatan penting. Hindari penerjemahan literal. Artinya jangan satu-satu diterjemahkan. Kawan-kawan harus memahami semua isi cerita. Kemudian pastikan urutan cerita logis dan mudah dipahami oleh pembaca Arab. Karena tidak semua bahasa itu perlu diterjemahkan secara mufradat, tapi diterjemahkan secara umum sehingga orang Arab itu lebih memahami. Baik. Teks naratif bahasa Indonesia. Contoh misalnya, kita ambil judulnya Pertualangan di Hutan. Pertualangan di Hutan. Teks bahasa Indonesianya adalah contoh di orientasi. Orientasinya itu contohnya, pada suatu hari Amir dan adiknya Lina pergi berjalan-jalan ke hutan dekat rumah mereka. Mereka ingin mencari bunga liar dan melihat burung-burung yang indah. Itu adalah bagian daripada teks orientasinya. At-tamhid. Bahasa Arabnya bagaimana diterjemahkan? Menggunakan seperti tadi ada watur rabt ataupun zaraf zaman, fi yaumin minal ayyam. Zahaba Amirun wa ukhtuhu Lina fi nuzhatin ila al-ghabati al-qaribati min manzilihima. Kana yuridani al-bahtha an az-zuhur al-barriyyati wa musyahadat at-tuyur al-jamilah. Kemudian kita masuk ke komplikasinya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menyadari bahwa mereka tersesat. Amir mulai panik. Tetapi Lina mencoba dengan tetap tenang dan mereka berusaha mengingat jalan pulang, tapi semua pohon terlihat sama. Ini bagaimana cara kita menerjemahkannya? Ba'da an masyaya. Ingat, ini dua orang. Bahasa Arabnya berbeda. Dua orang. Fi'il madhi untuk dua orang. Ba'da an masyaya masafatan tawilatan. Adraka annahuma qad taha.
Untuk dua orang, ingat dhamirnya adalah untuk dua orang. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Ha? Bada Amir. جميل. بعد أن مشايا مسافة طويلة أدرك أنهما قد تاها. بدأ أمير يشعر بالذعر، لكن لينا حاولت أن تبقى هادئة. حاول أن يتذكر طريق العودة، لكن جميع الأشجار كانت تبدو mutasyabihatan. Cara menerjemahkan seperti itu. Baik, kemudian ada resolusinya di teks naratif. Yaitu akhirnya Amir melihat batu besar yang pernah mereka lewati sebelumnya. Mereka mengikuti jalan itu dan berjalan keluar, berhasil keluar dari hutan. Mereka sangat lega dan berjanji tidak akan masuk hutan sendiri lagi tanpa pengawasan orang tua. Bagaimana cara menerjemahkannya? أخيرا رأى أمير صخرة كبيرة كان قد مر بها من قبل. تابع ingat dua orang تابع الطريق الذي تذكراه ونجح في الخروج من الغابات. شعر براحة كبيرة ووعد ألا يدخل الغابة وحدهما مرة أخرى دون شخص بالغ. Itu harus teman-teman pahami bagaimana cara menerjemahkan teks dengan benar. Kita lanjut ke teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau tokoh secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya. Itu dideskripsikan, wasf, disifatkan. Contoh objek yang dideskripsikan itu contohnya sekolah, pasar, masjid, hutan, benda seperti rumah dan lain-lain sebagainya, tokoh seperti ibu, teman dan lain-lain juga sebagainya. Tujuannya apalah? Untuk memberikan gambaran jelas yang dapat dirasakan oleh pembaca atau pendengar. Struktur teks deskriptif itu ada diidentifikasi, memperkenalkan objek yang dideskripsikan siapa, apa, di mana. Kemudian kita deskripsikan bagian, menjabarkan bagian-bagian secara objeknya, secara spesifik, warna, bentuk, ukuran, fungsi dan lain sebagainya. Hissiyah. Kemudian kebahasaannya kebanyakan dia itu katanya sifat, sifat. Kata benda umum dan khusus, kata benda, kata depan tempat, fi tahta ala bijanib. Dominannya adalah yang membedakan dengan naratif adalah dominannya itu fi'il mudhari' dan jumlah ismiyah, berbeda dengan naratif yang biasanya. Ciri-cirinya adalah fokus pada objek atau tempat, menggambarkan detail ciri fisik, suasana dan kesan penulis, menggunakan kata sifat, kemudian menggunakan kata keterangan tempat dan waktu, menggunakan kalimat statis atau fi'il mudhari'. Catatan penting, ingat betul bahawa gunakan bahasa yang menjelaskan ciri. Perbanyak penggunaan kata sifat na'at dan kalimat nominal, noun atau jumlah ismiyah. Gunakan preposisi fi, ala, inda untuk menunjukkan lokasi. Baik, kita ambil kepada contoh. Contoh di samping ini dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Masjid di kampung saya, ceritanya adalah masjid di kampung saya. Masjid di kampung saya bernama Masjid Al-Hidayah. Masjid ini terletak di tengah desa, dikelilingi oleh pohon kelapa dan rumah-rumah warga. Bangunannya bercat putih dengan kubah hijau dan satu menara yang tinggi. Di dalamnya, lantai masjid dilapisi karpet merah yang bersih dan empuk. Di dinding terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Setiap hari, masjid ini digunakan untuk salat berjamaah, mengaji dan pengajian. Suasana masjid sangat tenang dan damai. Bagaimana kita menerjemahkan al-masjid? Judulnya dulu. Masjid di kampung saya. Al-masjidu fi qaryati. Jumlah ismiyah. Kemudian di sini kita terjemahkan, ingat daripada ciri-ciri daripada teks deskriptif. Ismul masjidi fi qaryati huwa Masjidul Hidayah. Yaqa'u al-masjidu fi wasatil qaryati wa tuhitu
به أشجار جوز الهند وبيوت السكان. مبناه مطلي باللون الأبيض، وله قبة خضراء ومئذنة عالية. في داخله تغطى أرضية المسجد بسجادة حمراء نظيفة وناعمة، وعلى الجدران توجد كتابات بالخط العربي لآيات من القرآن الكريم. يستخدم المسجد يوميا للصلاة الجماعية وتلاوة القرآن ودروس الدين. أجواء المسجد هادئة ومليئة بالسكينة. Begitulah cara kita menerjemahkan teks. Kebanyakan teksnya ialah dalam fi'il mudhari'. Yaqa'u al-masjidu, menggunakan fi'il mudhari'. Baik, itu saja materi untuk hari ini teman-teman. Yang masih adanya hal-hal yang perlu ingin ditanyakan, ini nomor kontak saya, bisa dihubungi di 0812 10 90 50 15, atau bisa langsung diakses video ini di universitasislamaceh.ac.id. Ya, syukran kesiran. Ya, insyaAllah nantinya saya akan menunggu tugas dari teman-teman bagaimana cara menterjemahkan teks hanya 5 paragraf saja. Jangan 5 paragraf, hanya 5 kalimat saja, sesuai seperti yang RPS yang sudah saya bagikan. Nanti diterjemahkan bagaimana penerjemahan naratif dan deskriptif dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Baik. InsyaAllah naltaqi fi الأسبوع القادم إن شاء الله في مادة الترجمة من الإندونيسية إلى العربية. معكم أستاذ هنري جوليان، مع السلامة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.